Shalom, selamat sore Star Youth JK IHK Kota, Star Youth Reborn IHK Kota yang terkasih dalam nama Tuhan. Pada sore hari ini kita memasuki ibadah youth kita pada sore hari ini. Saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul tema pada sore hari ini. Saya membagikan jadilah anak muda yang selalu rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadilah anak muda yang rindu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan, anak-anak muda. Tapi sebelumnya saya mau ajak kita semua untuk bersatu hati, kita berdoa supaya ibadah kita pada sore hari ini digenapi dengan kuasa darah Yesus. Amin. Mari kita satukan hati. Bapa yang dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih buat persekutuan indah ibadah raya Youth hari ini. Urapi setiap hati kami, setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap anak-anak muda yang mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Berkati juga mulut bibir hamba akan menyampaikan firman Tuhan, supaya firman ini bisa menjadi berkat buat orang-orang banyak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan, setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Mari kita buka anak-anak muda dari firman Tuhan, dari Hosea 6 ayat yang ke-6. Saya ulangi sekali lagi, Hosea 6 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan karena sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Yang percaya katakan amin. Anak-anak muda, siapa sih yang kita di sini yang suka masih membantu mengerjakan pekerjaan rumah, pekerjaan orang tua, seperti kita menyapu, mengepel, cuci piring, jemur baju, atau sebaliknya? Atau ada dari antara kita teman-teman anak muda yang membantu orang tuanya untuk berdagang, untuk berbisnis, ya? Pasti kita suka melakukannya. Amin. Nah, saya mau bagikan pada sore hari ini anak muda, bagaimana, kenapa kita mau melakukannya? Kenapa kita mau melakukan, membantu pekerjaan orang tua, pekerjaan rumah dalam hidup sehari-hari kita? Mungkin ada yang menjawab karena disuruh orang tua, ya. Mungkin juga ada yang menjawab karena kalau aku mengerjakan pekerjaan rumah, kalau aku membantu orang tua, maka orang tua memberikan uang kepada saya, ya. Atau kalau ada aku membantu di rumah bersih-bersih, orang tua akan melihat saya menjadi anak yang baik, ya. Atau banyak jawaban-jawaban lain yang bisa kita bagikan, kita berikan kepada teman-teman kita, kepada orang-orang di sekitar kita, ya. Saya mau sampaikan salah satu hal yang terkecil untuk kita bisa membantu orang tua adalah saat kita membantu pekerjaan-pekerjaan yang bisa meringankan pekerjaan orang tua. Justru ketika kita melakukan itu, pasti orang tua sungguh menyenangi kita. Sungguh orang tua akan senang kepada kita, sayang kepada kita. Karena orang tua itu mau melihat kita, membantu dia, membantu meringankan beban orang tua. Contoh yang paling kecil, menyapu rumah kah, membersihkan rumah kah, mencuci piring kah, atau hal yang sekalipun yang bisa menyenangkan hati orang tua dan membantu dan meringankan pekerjaan orang tua. Dan sore hari ini anak-anak muda saya mau bagikan kepada kita, bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya, seperti kita bisa menyenangkan orang tua, ya, begitu juga kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kan kita sama sekali sayang sama Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah menciptakan kita, memberikan nafas kehidupan yang baru kepada kita, yang sudah mati di atas kayu salib kemarin pada saat Jumat Agung kita memperingatinya, ya, sampai pada hari kebangkitannya untuk menyediakan tempat di surga bagi kita nanti. Amin. Jadi bagaimana cara kita bisa menyenangkan hati Tuhan, ya? Sebab tadi firman Tuhan berkata di Hosea 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia Tuhan dan bukan korban sembelihan. Artinya adik-adik semua, teman-teman semua, artinya Tuhan itu lebih menyukai kasih setia dan bukan uang kamu, dan bukan harta kamu, dan bukan apa yang kamu miliki. Karena apa? Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tuhan gak suka dengan kamu memberikan persembahan yang besar kepada Tuhan. Tuhan tidak suka melihat engkau memberikan wow, seperti membuat wow kepada Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah bagaimana engkau bisa menyukai kasih setia Tuhan dan engkau menyenangkan hati Tuhan. Yang percaya katakan amin.
Anak-anak muda, ada beberapa cara yang saya mau bagikan pada sore hari ini, bagaimana cara untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya, catat baik-baik anak-anak muda, catat dan perlakukan dan lakukan dalam hidupmu sehari-hari. Bagaimana cara kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Poin yang pertama adalah setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Poin pertama adalah setia beribadah kepada Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 28. Firman Tuhan berkata dari Ibrani 12 ayat 28 dikatakan, jadi karena kita menerima kerjaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Yang percaya katakan amin. Anak-anak muda harus setia di jam-jam ibadah. Ya, kita harus setia dalam jam-jam ibadah, pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti sekarang Stariot mempunyai komunitas komsel. Kita harus setia dalam ibadah-ibadah tersebut. Kita harus setia dalam ibadah-ibadah doa. Kita harus setia dalam ibadah-ibadah pujian penyembahan. Karena apa? Lewat kita menyembah Tuhan, lewat kita beribadah, lewat kita baca firman, ya, dan berdoa, sudah pasti menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena kita bisa membangun, menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi setia beribadah kepada Tuhan. Jangan lewatkan jam-jam ibadah. Ya, hari Minggu kita datang beribadah. Setiap hari Jumat Komsel Stariot ada. Mungkin ada lagi jam-jam ibadah yang lain, ya, jam praise and worship night atau jam-jam ibadah doa yang lain. Itu kita datang, kita hadiri. Karena apa? Ketika kita melakukan itu, ketika kita hadir, tidak melewatkan jam-jam ibadah yang ada. Saya percaya disitulah letak kita menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Kita setia beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Kita tidak boleh menjauhi pertemuan ibadah. Yang percaya katakan amin. Poin yang kedua, bagaimana cara kita untuk bisa menyenangkan hati Tuhan? Poin yang kedua adalah yang saya mau bagikan adalah lakukan apa yang baik. Amin. Kita sudah dewasa. Kita sudah mengenal Tuhan, ya. Kita sebagai orang normal, kita tahu mana yang baik, kita tahu mana yang tidak baik. Jadi mari kita lakukan apa yang baik, ya. Kita buka firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti Allah telah mengasihi kamu. Amin. Simple anak muda, ya. Lakukan apa yang baik. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kasihilah sesamamu manusia, ya. Kasihilah keluarga kita, kasihilah orang yang membutuhkan kita, kasihilah orang yang membutuhkan nasihat daripada kita, ya. Lakukan apa yang baik. Kita tahu apa yang kita lakukan itu yang baik. Seperti yang kita lakukan setiap awal bulan anak-anak Stariot melakukan kegiatan KTP, kasih tanpa pamrih, ya. Itu sudah melakukan apa yang baik. Kita memberikan apa yang kita punya, kita kumpulkan, lalu kita membagikan kepada orang-orang yang berkekurangan. Contohnya lewat apa yang anak-anak muda yang Stariot CKI ke Kota lakukan adalah KTP, kasih tanpa pamrih, memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Lewat apa? Lewat komunitas kita, dan kita memberikan apa yang baik. Ketika kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan, kita akan menyenangkan hati Tuhan. Yang percaya kata amin. Jadi gampang anak-anak muda. Yang kita harus lakukan, Stariot, anak-anak muda dimanapun engkau berada, pada sore hari mendengarkan siaran ini, saya percaya ketika engkau melakukan yang baik kepada orang-orang, maka engkau sudah menyenangkan hati Tuhan. Melakukan yang baik bukan mengharapkan imbalan. Melakukan yang baik bukan melakukan sesuatu untuk mendapatkan pamrih. Melakukan sesuatu yang baik kepada orang bukan untuk sesuatu untuk mendapat pujian daripada orang lain. Melakukan sesuatu yang baik bukan untuk supaya kita mendapat penghormatan daripada orang lain, tetapi lakukan yang baik kepada orang lain. Karena apa? Engkau akan berharga di mata Tuhan, dan engkau sudah sungguh mengasihi oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Poin yang ketiga anak muda, saya mau bagikan kepada kita, ya. Bagaimana cara kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Poinnya yang ketiga adalah jauhilah dosa. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, jauhilah dosa. Kita buka firman Tuhan dari Yesaya 1 ayat yang ke-16. Yesaya 1 ayat 16 berfirman seperti ini, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Amin. Saya ulangi sekali lagi, Yesaya 1 ayat 16 dikatakan, basuhlah,
bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat dosa. Artinya, basuhlah, cucilah, ya, bersihkanlah. Firman Tuhan berkata, bersihkan diri kita. Jauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Mungkin di mata manusia itu tidak jahat, tapi di mata Tuhan itu sangat jahat. Berhentilah berbuat jahat. Kenapa kita harus menjauhi dosa? Karena kita sudah terlebih dahulu ditebus oleh Tuhan dari segala dosa. Maka saya percaya kita seharusnya tidak hidup lagi di dalam dosa. Amin. Seharusnya kita sudah tidak bisa hidup lagi dalam dosa. Ya karena apa? Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Lewat apa? Karya penebusan Tuhan di kayu salib. Karena apa? Karya kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan saat itu juga pada hari minggunya, pada hari yang ketiga, Yesus sudah bangkit. Artinya kita sudah dibebaskan, kita sudah dimenangkan. Kita sudah dimenangkan dari kutuk, dari dosa, dan dari segalanya. Karena apa? Tuhan rela mati. Poin yang ketiga saya mau berikan, jauhilah dosa. Karena apa? Ketika engkau menjauhi dosa, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dari 3 hal yang kita bahas tadi di atas, teman-teman, ini adalah cara untuk kita bisa menyenangkan, menunjukkan rasa sayang kita kepada Tuhan. Memang gak mudah untuk kita melakukan, tapi ada Roh Kudus yang akan setia menolong kita. Karena ada Roh Kudus yang setia akan membantu kita. Karena ada Roh Kudus yang setiap hari menuntun kita untuk seturut dengan pekerjaan dan seturut dengan kehendak Allah. 1 bulan lalu, saudara kita Randy bertanya, aduh kak, saya sangat sulit untuk melakukannya. Karena apa? Terkadang ketika kita mau melakukannya, ada himpitan-himpitan, ada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tapi saya percaya, ketika engkau berserah kepada Tuhan, saya sangat percaya sekali. Karena ketika kau serahkan hidupmu kepada Tuhan, Roh Kudus menuntun engkau, Roh Kudus menolong engkau, Roh Kudus membantu engkau, Roh Kudus menuntun engkau untuk berjalan seturut sekehendak dengan firman Allah. Amin. Mari anak muda dimanapun engkau berada, Tuhan mau kita terus berusaha menyenangkan hati Tuhan lewat hidup kita. Tuhan mau kita menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan anak-anak muda, lewat perbuatan anak-anak muda, lewat perkataan anak-anak muda, lewat kegiatan yang kalian lakukan sehari-hari. Karena apa? Hosea 6 ayat 6 berkata, sebab aku menyukai kasih setia. Tuhan berkata, aku menyukai kasih setia. Tuhan berkata, aku menyukai kasihmu. Dan bukan apa yang kau miliki. Dan bukan harta yang kau miliki. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran yang kau berikan kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Semangat anak-anak muda. Stariut JKYK Kota Jaya, Jaya, Jaya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.